teman-teman. Kembali lagi bersama saya Olivia. Saya Tia. Dan saya Doni. Pada episode sebelumnya, kita telah belajar dan mengenal aplikasi 3D Blender dan juga mengenal tampilan antarmuka. Dan juga melakukan dasar-dasar modifikasi objek 3D dengan memanfaatkan tools yang ada di Blender. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan belajar tentang membuat modeling sederhana 3D hard surface pada aplikasi Blender. Apa itu 3D hard surface? Dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk membuat modeling 3D? Penasaran bukan? Untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan yang berikut ini. Untuk memulai pekerjaan modeling pada Blender, kita harus mengubah terlebih dahulu mode workspace Blender. Ubah mode objek menjadi edit mode dengan cara menekan tombol tab pada keyboard atau pilih menu workspace modeling di bagian atas layar. Ketika sudah berada pada edit mode, objek 3D akan otomatis terseleksi ditandai dengan warna orange. Pada edit mode terdapat 3 jenis fitur seleksi yang berguna dalam proses modeling. Fitur seleksi tersebut dapat kita temukan pada menu toolbar di atas. Seleksi titik disebut vertex selected, seleksi garis disebut edge selected, dan seleksi permukaan disebut face selected. Fitur seleksi vertex ini juga bisa diakses dengan menekan tombol angka 1 pada keyboard, dan angka 2 untuk seleksi edge, dan angka 3 untuk seleksi face. Pada edit mode terdapat fitur grab yang fungsinya sama dengan tool move, yaitu untuk memindahkan objek 3D. Untuk mengaktifkan fitur grab, teman-teman dapat menekan tombol G pada keyboard, maka objek 3D bisa digerakkan mengikuti pergerakan kursor. Fitur grab ini juga dapat digunakan untuk memindah bagian objek 3D yang terseleksi. Contoh objek 3D diseleksi dengan seleksi vertex. Kemudian tekan tombol G untuk menggeser posisi bagian yang terseleksi sesuai keinginan. Nah, kalian bisa mencoba mempraktikannya pada jenis seleksi edge dan seleksi face. Fitur berikutnya dalam modeling 3D yang perlu diketahui adalah menggunakan loop cut, yang berfungsi untuk membagi objek 3D menjadi beberapa bagian. Untuk menggunakan fitur ini, tekan tombol shortcut Ctrl+R. Sekarang akan kita praktikan. Tekan tombol Ctrl+R, kemudian arahkan kursor pada objek 3D, maka akan muncul garis kuning pada objek. Klik kiri pada mouse dan gerakan kursor untuk menggerakkan garis tersebut secara horizontal maupun secara vertikal dan letakkan di mana posisi yang diinginkan. Kemudian, klik kiri tombol mouse kembali dan objek 3D sudah terbagi. Selanjutnya, yang dapat kita lakukan di edit mode adalah extrude atau dengan tombol shortcut E. Fungsi extrude adalah memberikan ketebalan atau menambah lagi ketebalan objek pada daerah tertentu. Caranya, seleksi sebuah face atau edge atau bisa juga satu vertex. Kemudian, tekan E dan drag hasil seleksi itu menjauh dari objek. Maka, yang akan dihasilkan adalah objek tambahan dalam sebuah objek tersebut. Berikutnya, fitur insert, yang berfungsi untuk memasukkan ke dalam bagian yang terseleksi. Fitur ini memberi kesan kedalaman pada objek 3D. Tekan tombol shortcut I untuk mengaktifkannya. Caranya, lakukan seleksi face pada permukaan objek 3D, lalu tekan tombol I dan tarik ke sisi dalam bagian yang terseleksi tersebut. Dalam modeling 3D terdapat beberapa teknik yang digunakan. Salah satunya adalah teknik 3D hard surface. Pengertian modeling 3D hard surface adalah modeling objek 3D yang memiliki bentuk cenderung geometrik atau kotak-kotak. Model objek 3D dibuat dari objek dasar geometris. Seperti dalam tayangan ini, objek meja dibuat dari bentuk dasar kubus. Nah, pasti kalian sudah paham nih mengenai pengertian modeling 3D hard surface. Sekarang, mari kita simak tayangan bagaimana cara membuat modeling kursi dari bentuk dasar kubus. Pertama,
Dengan menggunakan Scale Tool, ubah ukuran dan bentuk dasar kubus menjadi pipih dan lebar. Selanjutnya, dengan Move Tool atau Shortcut G, geser objek 3D ke atas lebih tinggi. Agar lebih mudah dalam mengamati posisi objek 3D, gunakanlah menu navigasi arah pandang tampilan. Masuk Edit Mode dengan menekan tombol Tab. Posisikan arah pandang tampilan viewport tampak atas dengan memilih navigasi sumbu set. Gunakanlah fitur Loop Cut dengan menekan Ctrl+R untuk membagi objek 3D menjadi beberapa bagian. Posisikan arah pandang viewport tampak dari sudut pandang bawah dengan memutar menu navigasi tampilan. Selanjutnya, lakukan seleksi face dengan menekan tombol angka 3. Kemudian dengan menekan tombol Shift, lakukan seleksi pada 4 sudut sekaligus. Tekan tombol E untuk mengaktifkan fitur Extrude. Tarik 4 sudut yang telah terseleksi tadi ke bawah. Nah, kaki kursi pun sudah jadi. Posisikan tampilan viewport dari sudut pandang perspektif atas. Selanjutnya, kita akan membuat sandaran kursi. Seleksi face 2 kotak sudut di bagian belakang, tekan Shift agar terseleksi keduanya. Tekan tombol E kembali untuk mengaktifkan fitur Extrude. Tarik ke atas dan sesuaikan ketinggiannya. Agar sandaran kursi ini sedikit condong ke belakang, maka tekan G untuk mengaktifkan fitur Grab dan menggeser penyangga sandaran condong ke belakang. Luruskan dan sesuaikan posisinya dengan menggunakan fitur Grab. Gunakan fitur Loop Cut dan mengatur posisinya sedemikian rupa. Lakukan seleksi face pada bagian yang diinginkan. Selanjutnya, tekan E dan kemudian tarik ke samping bagian yang terseleksi sehingga menyatu dengan bagian lainnya. Nah, bentuk model kursi sudah jadi. Kita dapat juga menambahkan sandaran kaki pada kursi dengan menggunakan fitur Loop Cut dan Extrude. Nah, teman-teman, bagaimana? Tidak sulit kan membuat modeling objek 3D hard surface? Nah, pastinya kalian semua bisa memaksimalkan dan mengeksplorasi menu Edit Mode yang ada di 3D Blender, seperti Loop Cut, Extrude, dan juga Grab. Nah, untuk menambah jam terbang kalian, teman-teman harus sering berlatih agar makin mahir menggunakan aplikasi ini. Sebagai latihan, jangan lupa untuk mencoba membuat modeling objek kursi seperti yang sudah dicontohkan dan jangan lupa untuk menggunakan fitur-fitur edit mode yang telah disampaikan. Baiklah, sampai jumpa lagi di materi berikutnya. SMK bisa!